Politik jahat Anies setelah Formula E terbongkar lebih mengerikan, ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Ini adalah event olahraga, sehingga kita menyambut semuanya sebagai hadirin penonton untuk menyaksikan balapan. Ini bukan kongres, ini bukan munas yang dicatat siapa hadir siapa tidak. Mereka itu dari sisi politik, mohon maaf ya, perspektif lawan politiknya Anies itu bahwa Formula 1 itu akan dijadikan tanda petik saya katakan momentum Anies dalam konteks menaikkan elektabilitas. Nah sebenarnya dugaan inilah yang membuat momentum adanya formula ini menjadi persoalan. Ya kira-kira begitu. Kalau mau disebut agak sedikit ekstrim, ini adalah satu perjudian yang sangat luar biasa bagi Anies ya. Kenapa saya sebut perjudian? Karena terlanjur Formula E ini sudah bergulir, anggarannya sudah disepakati, juga akan ada pihak swasta yang menjadi sponsor. Soal sirkuit yang kemudian baru dibangun dan sampai saat ini misalnya belum ada ketertarikan investor untuk datang ke Indonesia. Artinya apa? Segera KPK, Kejaksaan Agung, follow up hasil temuan BPK ini. Karena ini uang APBD yang digunakan. Uang Jakarta. Uang Jakarta. Buat apa sih Formula E? Nah, inilah artinya yang Maha Kuasa memperlihatkan. Ya kan, bahwasanya ada perampokan duitnya orang Jakarta. Di tengah derasnya suara ragu dan skeptis, Jakarta akhirnya sukses menuntaskan Formula E. Dalam kacamata politik, sukses tersebut dianggap positif bagi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, namun berbeda jika menurut pandangan pengamat. Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut gelaran Formula E merupakan panggung politik bagi Anies dalam Pilpres 2024. Hal tersebut menurut Ujang sudah menjadi salah satu lisensi Anies. Ujang mengatakan bahwa ajang balap internasional tersebut dapat memberikan efek positif bagi Anies, terutama soal elektabilitas. Namun kata Ujang, elektabilitas tersebut perlu dijaga, mengingat masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada Oktober 2022. Jika ingin maju menjadi Capres 2024, Ujang menyebut bahwa Anies perlu panggung politik dan momentum lain di luar gelaran Formula E tersebut guna menjaga citra dan elektabilitasnya. Oleh karena itu, menurut Ujang, setelah tidak lagi menjabat gubernur, Anies pun mesti punya panggung lain. Ini penting untuk mempertahankan pamor sukses penyelenggaraan Formula E. Namun sebaliknya kata Ujang, jika setelah masa jabatan Anies tidak dapat menciptakan panggung politik lain, maka bukan tidak mungkin Anies dapat tenggelam. Namun, di luar elektabilitas, Ujang menekankan soal syarat mutlak pencalonan presiden, yaitu presidensial threshold. Melihat pernyataan Ujang tersebut, memang sih masuk akal bahwa Anies membutuhkan panggung lagi untuk mempertahankan citranya. Namun di sisi lain, saya khawatir pola mencari panggungnya menghalalkan segala cara demi menaikkan elektabilitasnya. Anies berhasil duduk di tahtanya karena telah memonetisasi ayat-ayat sebagai alat untuk menyerang lawannya. Anies bahkan telah memonetisasi orang yang sudah meninggal atau mayat. Kita masih ingat bagaimana mayat nenek Hindun tidak disolatkan hanya karena ia memilih Ahok Jarot. Sekarang lihatlah, kualitas pemimpin yang dipilih hanya karena seiman itu luar biasa jeleknya. Dan satu hal yang pasti, daya rusaknya juga begitu dahsyat. Anies tidak berkompeten mengatasinya. Dia hanya cari muka dan konpres untuk melindungi mukanya. Proyek normalisasi sungai yang sangat penting pun ia abaikan. Proyek naturalisasi sungai yang dia banggakan pun tidak menuaikan titik terang alias cuma di mulut doang. Saat banjir datang, dia sembunyi entah kemana. Saat wabah corona datang, dia cari panggung dan sering bikin konpres saja. Kerjanya sedikit. Rakyat DKI Jakarta sudah kenyang disuguhi acara konpres, tapi sama sekali tidak puas dengan kinerja gubernurnya sendiri. Belum lagi dia mencari panggung lewat media asing dan menyindir pemerintah pusat soal penanganan wabah corona. Resikonya salah pilih pemimpin saat pilkada lalu. Publik juga tahu kalau kepala daerah lain aktif turun ke lapangan. Sedangkan Anies lebih sering naik ke podium konpres sambil mengundang sensasi lewat pernyataan yang asal tampil beda.
Meski ini hanya survei dan tidak bisa dijadikan patokan karena masih terlalu dini, ini bisa menjadi gambaran besar ke depannya. Beginilah kehebatan Anies yang setengah-setengah. Kalau soal menata kata, kemampuannya maksimal tanpa halangan. Kenapa elektabilitas Anies masih tinggi? Dia diuntungkan dengan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mendapatkan exposure media secara aktif. Tiada hari tanpa pemberitaan mengenai orang ini, yang otomatis membuatnya jadi kepala daerah terpopuler. Terpopuler bukan berarti paling hebat dan berprestasi, dua hal yang berbeda. Tidak becus, mencari muka, dan pandai menata kata, itulah yang menjadi ciri khas yang sulit dibantah dari Anies. Karena itulah sejatinya kemampuannya. Kita lihat nanti, seberapa jauh Anies bisa mencari panggung dan terperosok. Sponsor Formula E berkurang, Anies dihancurkan pendukungnya sendiri. Ditulis oleh Sardi, dikutip dari siword.com. Sponsor saat ini 31 sponsor dari pihak swasta, yang pasti BUMN belum kasih sponsor. Ya sudahlah, kalau nggak kasih mau diapain, nggak dipaksa. Tapi yang pasti BUMN per hari ini belum memberikan sponsornya. Jadi saat ini para pendukung Anies Baswedan dikabarkan mulai merengek-rengek minta tolong ke Jokowi. Mereka ini berharap agar Jokowi mau mensupport acara Formula E melalui sponsorship oleh pihak BUMN. Kasihan sekali mereka ini. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya, selama ini gerombolan kadrun ini kan tidak pernah sama sekali mengakui bahwasannya Jokowi ini adalah Presiden RI. Kalau dikatakan ini Tangkuban Perahu atau Bondowoso, Bandung Bondowoso, ini bukan Bandung Bondowoso yang berkualitas, ini kualitasnya sangat jelek, hanya untuk mengejar perhelatan. Bagian mananya, Bang? Itu kan kemudian rawa dipaksakan. Wagub mengatakan itu bukan rawa, ternyata itu rawa. Jadi bagian ini adalah bagian yang sangat tidak berkualitas, sampai kemudian dipaksakan. Lalu apa yang mereka katakan sesudah jadi. Ini adalah perhelatan paling cepat dibangun di dunia, tetapi paling cepat ambruk juga. Jangan salah. Jadi begini, ada kelompok yang sok menjadi polisi moral atas nama agama, padahal mereka sudah pasti tidak sesuci yang mereka klaim. Moral mereka bisa dikatakan malah lebih bobrok. Sungguh tak tahu malu kalau sampai berani menjual agama dan tidak pernah ngaca ke diri sendiri. Sambil melihat betapa menjijikkannya mereka ketika muncul dua perusahaan minuman beralkohol sebagai sponsor global Formula E, saya pastikan ini akan menjadi polemik yang dikenakan dari dua sisi. Pendukung Anies akan protes, bukan pendukung Anies juga akan nyindir. Sebenarnya fine-fine saja perusahaan minuman beralkohol menjadi sponsor. Toh, di banyak kafe atau restoran banyak yang menjual bir atau champagne. Di supermarket juga mudah ditemui minuman tersebut. Lantas, kenapa banyak yang ribut ketika ada yang jadi sponsor Formula E? Inilah yang saya katakan terlalu fanatik dan mabuk agama. Nalar dan konteks tidak diperhatikan sehingga terjadi gaduh dan bacot tak henti. Terutama pendukung Anies yang ternyata juga ikut protes dengan dalih agama dan moral. Hingga akhirnya diputuskan tidak akan ada logo bir dan penjualan produk di lokasi acara balapan. Dan ini menjadi senjata makan tuan yang membuat Anies pusing. Formula E tinggal 4 hari lagi, tapi sponsor masih jadi kendala. Jumlahnya ternyata tidak sebanyak yang dikatakan sebelumnya. Di situs resmi Formula E Jakarta, jakartaeprixofficial.com, hanya ada 3 sponsor lokal, Jakpro, Pemprov DKI Jakarta, dan MS Globe Forman. Padahal belum lama ini, Ketua Panitia Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni, menyebut ada 7 sponsor dalam negeri yang sepakat jadi sponsor. Ada Erafon, Bank Arta Graha Internasional, Hotel Discovery Ancol, Gulafit, Electronic City, Paprika, dan MS Globe Forman. Tapi di situs cuma ada 3 saja, 2 dari Pemprov DKI, artinya hanya ada 1 sponsor swasta. Artinya 6 lainnya masih tidak jelas atau bisa jadi masih calon sponsor atau malah batal. Dan sampai sekarang masih belum ada BUMN yang resmi jadi sponsor. Sedangkan untuk sponsor luar negeri, 2 perusahaan yaitu Moet & Chandon dan Heineken yang sebelumnya ikut menjadi sponsor Formula E Jakarta kini dinyatakan mundur. Ya iyalah, keluar duit tapi tidak punya ruang gerak untuk promosi. Tidak ada perusahaan yang sebodoh itu yang mau jadi seperti donatur kegiatan amal. Ketimbang habis duit, lebih baik mundur untuk sementara waktu. Minimnya sponsor Formula E buktikan kalau balapan ini terlalu low level di mata orang Indonesia. Coba saja Formula One, dijamin banyak perusahaan yang bakal antri jadi sponsor karena pamornya luar biasa.
Formula 1 sudah identik dengan kemewahan. Balapan ini adalah salah satu event termahal di dunia. Bisa menyedot biaya triliunan untuk sekali penyelenggaraan. Dan yang paling utama adalah kemunafikan dari kelompok sebelah telah menghancurkan upaya Anies untuk pamerkan kemeriahan Formula E. Karena mabuk agama, melihat logo bir saja langsung jadi mabuk dan kesurupan. Mereka terkenal gampang reaktif dan meletup. Ada logo bir, kejang-kejang. Miyabi mau datang ke Indonesia, kesurupan. Ada benda mirip tanda plus, terus dicocok logikan sebagai tanda salib. Dan mereka kejang-kejang lagi. Mereka memang terlalu parah. Lucunya, Anies tak sadar siapa yang sedang dia rangkul. Sekarang Formula E makin ramping jumlah sponsornya. Salah siapa? Salah pendukung Anies sendiri yang terlalu munafik dan tidak melihat konteks. Atas nama agama, semua isu disapu rata, lalu dibahas dengan pendekatan agama. Semua orang juga tahu Heineken itu apa. Yang pernah minum atau tidak minum pasti tahu itu bir, bukan air kencing onta. Dari dulu juga sudah beredar di pasaran. Kenapa baru sekarang ribut soal moral? Bilang saja deh mau bikin gaduh dan sengaja bikin ribut. Tapi bodoh amat lah. Itu kan karma dari Anies sendiri yang tidak mau menjauh dari kelompok sampah ini. Akhirnya kena hajar sendiri. Syukurin deh, makan tuh penjual agama. Makan tuh kelompok mabuk agama. Formula E Jakarta ini entah kenapa feel-nya kayak balapan kelas kabupaten. Bagaimana menurut Anda?